Kamu masih di Obras Viral dan kita masih bahas sahabat kreatif soal gugup atau nervous yang kemarin sempat viral gitu ya. Salah satu dokter yang memvaksinasi Bapak Presiden jadi gugup gemeteran ya. Karena harus menyuntik orang nomor 1 di Indonesia. Nah, tentunya kita punya history gitu ya terkait dengan rasa gugup yang pernah kita alami, kayak rasa yang pernah ada gitu ya. Nah, di pagi hari ini saya sudah ada narasumber jauh-jauh dari Sabu Barat, sahabat kreatif, ada Ibu Guru Preskila Kim. Ini salah satu guru dari SMP Negeri 2 Sabu Barat, guru bimbingan dan konseling. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Fongki. Oh my God, lama ya? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa ya? Kurang lebih udah berapa lama ya? 4 tahun, 5 tahun gitu ya? 5.800 tahun kayaknya ya. Jadi sahabat kreatif, kalau kamu dengar suara ini pasti udah tidak asing lagi ya, karena sempat menjadi pengasuh acara apa namanya waktu itu ya? Konsultasi remaja ya. Lama. Nah, hari ini kita bicaranya soal gugup nih, Ibu Kim. Pernah tidak Ibu Kim mengalami dengan rasa gugup? Pasti ya, semua orang pasti pernah merasakan ya, walaupun saya juga sudah mengajar begini lama pun pasti pernah merasakan rasa gugup yang sangat berat sekali. Momen ketemu kepala sekolah atau momen ketemu dua jiwa? Waktu itu kayaknya waktu momen mau ketemu kepala sekolah ya. Pindahan ya. Kan takut tuh pertamanya, takut nggak diterima lah, takut masih di apalah ya, digembleng atau apalah begitu ya. Pastilah ya terpintas hal-hal seperti itu. Iya. Jadi kalau kita rasa gugup itu manusiawi ya, Kak ya? Manusiawi banget. Sangat-sangat manusiawi, dan sebenarnya itu rasa yang sebenarnya harus diterima begitu ya. Dan dicari tahu akarnya itu seperti apa, dari apa begitu. Kak Fongki. Kita perlu cari tahu dulu. Benar. Sebenarnya kan rasa gugup ini kan kalau misalnya banyak orang begitu yang suka bilang emang manusiawi, emang sebenarnya itu tuh rasa yang tidak perlu kita hindari begitu. Bahkan ketika bicara dengan Kak Fongki pun saat sekarang ini mungkin ada ya rasa gugup itu tuh pasti ada, karena biasanya seorang guru bimbingan konseling ya bersama dengan pasti gugup ya Kak Fongki, sudah begini lama nggak ketemu, sudah begini lama pasti rasa gugup itu tuh pasti ada begitu. Tapi sebenarnya hal yang paling penting yang mungkin ya, yang jadi hal yang sebenarnya penting sekali untuk orang lain tahu adalah biasanya 99% hal yang kita takut itu sebenarnya nggak pernah terjadi begitu, dan apa yang kita rasakan untuk kita takut itu biasanya nggak pernah terjadi. Tapi kalaupun terjadi, saya sarankan ya untuk kita mungkin bisa mengambil hal begitu ya, mengambil hal positif dari rasa gugup kita sendiri. Tapi sebenarnya sih apa yang kita gugupkan tuh biasanya nggak pernah terjadi begitu. Biasanya itu kan segala sesuatunya berasal dari pikiran nih. Jadi kalau pikirannya emang dasarnya udah dimasukin dengan hal-hal yang bisa nggak ya, atau ini nanti kira-kira bagaimana ya, ini nanti kira-kira seperti apa ya, aduh takut, aduh begini, aduh begitu. Ya sebenarnya itu manusiawi, tapi hal yang paling penting adalah tanamkan pikiran bahwa sebenarnya 99% hal yang kita pikirkan, yang kita takuti itu biasanya nggak pernah terjadi gitu. Jadi tidak usah terlalu yang kayak gugup-gugup parah gitu ya, karena 99% itu tidak semuanya biasanya tidak semuanya terjadi. Tapi kalaupun terjadi hal yang kita takuti, anggaplah bahwa itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya seharusnya bisa menjadi pelajaran terpenting begitu kan untuk diri kita sendiri. Kalau kemarin kayaknya sempat viral tuh ya Kak Fongki, ada dokter yang bahkan ini dokter saja bisa gugup. Ya gimana nggak gugup gitu ya. Ini di syuting baru dengan kalau saya bilang sih lingkungan begitu ya, sempat membuat banyak sekali tekanan, dan saya rasa walaupun dia sudah pun dokter sampai 40-an tahun begitu mungkin ya, atau berapa puluhan tahun begitu, tetap aja rasa gugup itu pasti ada. Tapi ya sekali lagi begitu ya, kita sebagai
orang-orang yang mungkin tidak kenal langsung dengan Pak Dokter tersebut, ya kita mari menciptakan lingkungan sosial ataupun di dalam sosial media yang positif juga ya untuk mendukung beliau dan juga mendukung pemerintahan gitu ya untuk lebih baik lagi lah pokoknya. Oke. Nah, Ibu Kim, kalau misalnya kita udah stuck ya, udah terjebak sama yang namanya rasa gugup ini, what can we do gitu? Jangan sampai rasa gugup ini menghantui kita terus gitu. Hal yang paling mungkin kita lakukan adalah mengubah konsep cara berpikir kita sendiri. Saya kenal dengan satu orang teman baik yang dia selalu setiap hari dia selalu mengingatkan saya bahwa jaga pikiran, jaga hati, gitu ya. Itu yang paling penting karena emang bener sih Kak Pongki, kalau emang hati kita bermasalah, pikiran kita bermasalah, ya pasti segala sesuatu yang kita lakukan juga pastinya juga akan bermasalah begitu. Tapi kalau pikiran kita dimulai dengan hal yang positif, dimulai dari kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya, ingat loh, tidak ada orang yang spesial sekali di dunia ini. Bahkan ketika kita membuat suatu hal yang salah begitu ya, itu membuktikan bahwa kita juga manusia yang nggak sempurna. Jadi kalaupun kita pernah berbuat sesuatu yang salah begitu ya, terus kita mengingat hal-hal tersebut sampai akhirnya kita mau melakukan sesuatu dan kita gugup terus begitu, ya itu kan merugikan diri kita sendiri begitu. Jadi dimulai segala sesuatu dari pikiran, dari hati kita sendiri, karena pengalaman itu hal yang paling penting buat diri kita sendiri. Oke, jadi kelola ini dia ya, hati kita dan juga pikiran kita ya. Dan mulai bangun tidur sampai beraktivitas, benar segala sesuatu yang kita tanamkan di pikiran itu sesuatu yang sangat penting sekali buat diri kita dalam satu hari itu ya. Oke. Nah tadi Ibu Kim juga sampaikan bahwa pernah nih punya pengalaman soal nervous. Nah kalau ada tidak misalnya ritual-ritual khusus yang Ibu Kim lakukan untuk mengatasi rasa gugup ini? Biasanya nih ya kalau seandainya seseorang gugup, paling mungkin lah ya. Kalau saya mungkin nggak sampai harus, kan ada orang yang kalau misalnya tingkat gugupnya sudah sangat tinggi sekali begitu Kak Pongki, sampai sakit perut, sampai mau kencing, sampai menangis bahkan begitu ya. Tapi mungkin tremor lah ya atau gemeter begitu yang paling sering kita hadapi ketika kita sedang gugup. Mungkin kita bisa melakukan relaksasi, terus memijit tangan mungkin, terus menarik nafas, itu yang paling penting karena memang ketika berbicara dengan orang lain ataupun ketika bertemu dengan orang lain, ketika pikiran kita sudah dilingkupi dengan hal-hal yang negatif duluan, tremor muncul, terus gugupnya muncul. Yang paling mungkin lah ya, yang paling bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa pijit jari, bisa pijit tangan, terus juga melakukan relaksasi dengan mengambil nafas dalam, terus membuang nafas perlahan-lahan, itu yang paling penting. Satu lagi Kak Pongki, bahwa walaupun begitu ya banyak sekali teori yang sudah ditemukan begitu ya untuk mengatasi rasa gugup, percaya deh bahwa tidak semua teori itu mungkin cocok dengan kita. Jadi hal yang paling mungkin yang kita lakukan adalah pengalaman tadi. Kita ngambil pengalaman tadi dan kita mencari tahu untuk diri kita sendiri nih, kira-kira kalau seandainya saya gugup, hal yang paling bisa diri saya sendiri lakukan itu tuh apa? Begitu, walaupun teori banyak lah orang bilang, oh gampang sebelum ini kuasai dulu konsepnya begini-begini. Ya tapi kan orang bisa berbicara nih, tapi kan kita yang merasakan. Jadi kalau menurut saya sih diri kita sendiri begitu, kita tuh sebenarnya tahu banyak hal tentang diri kita. Kalau kita nggak mencari tahu tentang akarnya sendiri, akar dari rasa gugup itu sendiri, itu akan jadi suatu kebiasaan yang sebenarnya itu nggak bagus buat diri kita sendiri. Jadi coba deh belajar untuk mencari tahu, kira-kira kalau gugup apa ya yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri gitu. Ada yang komentarnya kayak gini, yang dia lakukan saat gugup itu yaitu cubit paha, ya ini nyakitin diri gitu. Biasanya kayak begini nih Kak Pongki, di antara gugup dengan keadaan nyata tuh jangan sampai kita sedang berpikir bahwa ini beneran gak ya terjadi ya, mencubit paha mungkin memberikan reaksi pada diri kita sendiri begitu ya, supaya kita benar-benar sadar dan mencari tahu ini nih apa yang bisa saya lakukan secepat mungkin untuk menurunkan rasa gugup saya, terus juga rasa tremor atau gemeter saya sendiri, supaya memang
salah satu, makanya saya bilang tadi, tidak semua teori itu tuh benar. Tetapi yang Ya. paling mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita mencari tahu sendiri nih. Kalau seandainya saya mengalami hal seperti ini, hal yang paling mungkin Ya. secepatnya harus hal logis begitu ya yang bisa saya lakukan untuk saya cepat terbangun dari ketakutan saya itu apa. Kalau mencubit paha adalah hal pertama yang bisa dilakukan, silahkan, itu adalah hal terbaik yang menurut dirinya sendiri itu yang baik begitu kan. Ini share Oke. yang bagus tuh. Iya. Ada juga yang tanda-tanda tuh yang paling kelihatan adalah ketika gugup itu keringatan. Kemudian bicaranya kayak ini apa namanya? Kayak gagap-gagap gitu ya. Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik, automatically misalnya acara yang kita bawakan ini pasti orang langsung aduh ini orang kesian ini lagi gugup. Betul Kak Fongki. Saya pernah tuh. Maka hancurlah sudah acaranya gitu ya. Saya pernah punya satu apa ya, itu kayaknya masa lalu yang kurang bagus begitu ya. Disuruh jadi MC nikah tapi dadakan 5 menitan sebelum orang nikah disuruh saya yang MC. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya ini nggak main-main loh. Ini kan acara yang big deal banget gitu loh. Jadi ya apa begitu, ini acaranya apa, saya sendiri untuk acara pesta nikah juga jarang begitu ya. Mereka bilang nggak apa-apa pokoknya Kak Preskila ya acaranya kita anggap aja kayak acara nikah ya mana saya tahu begitu kan. Gugup lah Kak Fongki, bayangin nih 5 menit sebelum orang acara nikah ya nih, ini acara resepsi nikah loh Kak Fongki. Oke. Disuruh jadi MC itu kan WOW ya. Tapi bener loh Kak Fongki, kan sebelumnya pemikiran-pemikiran yang negatif begitu ya, itu banyak sekali bermunculan. Satu lagi nih Kak Fongki, belajarlah untuk lebih banyak begitu, kalau kita punya kecemasan akan berbicara di tempat umum, belajarlah untuk terus berbicara dan melatih itu, karena itu tuh adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita latih begitu ya. Sama ketika kita gugup, kita bisa belajar untuk berrelaksasi. Itu sesuatu juga yang perlu dilatih, dan kalau kita tidak memberikan waktu pada diri kita sendiri untuk kita melatih diri kita sendiri ya, nah ya semua orang seperti tadi ya, kita semua tuh tidak ada yang spesial sampai yang sangat sempurna sekali, tidak ada begitu. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Dan bayangin Kak Fongki, beta tuh pernah loh satu kali menyanyi di acara orang nikah yang jadi semua case ini nikah-nikahan semuanya. Ini nih benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa. Emang benar ya kata orang, hidup itu tuh nggak 2 kali loh Kak Fongki. Hidup itu tuh luar biasa. Kalau pernah nih menyanyi di acara, padahal beta nggak pernah loh untuk hal yang seperti itu, tapi mencoba melatih sesuatu yang mungkin begitu ya di luar logika kita untuk sesuatu hal yang baik. Ya kenapa enggak begitu? Ngebiarin diri kita sendiri untuk sebenarnya kita tuh bisa begitu, cuman pikiran kita memotong kemampuan kita sendiri untuk kita nggak bisa melakukan apapun. Ya, okay. Jadi benar, pikiran dan hati itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa dibangun sedari bangun pagi sampai kita tidur gitu ya. Harus dikonek secara baik gitu ya. Betul sekali. Jangan sampai ada satu kabel yang putus. Berat ya. Oke deh, thank you so much Ibu Preskila yang udah memberikan kita sharing terkait dengan mengatasi rasa gugup. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya, dilengkapi, ditambahin. Pokoknya semua yang baik deh buat pendengar setia Pro 2 RRI Kupang. Salam hangat ya dari Tabu. Kurangnya nanti ke Kupang dulu gitu ya. Oh, boleh. Oke, selalu bertugas kembali Ibu Guru. Untuk semua anak-anak di Tabu Barat ya. Kita lagi WFH loh ya. Oh, lagi WFH. Ya kalau misalnya belajar online atau semacamnya. Betul. Oke deh, terima kasih Ibu Kim. Thank you Kak Fongki, sukses ya. Iya.